Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini kita masuk ke materi tentang function ya. Apa itu function? Di project kita, di tes kita nih, kita udah kenalan dengan main function. Nah, main function ini adalah fungsi yang pertama kali dijalanin dan wajib ada ya. Void main. Jadi kalau nggak ada void main, namanya bukan main, itu nggak bakalan dieksekusi itu. Misalnya kita buat lagi void yang lain, misalnya di sini ya, di luar sini. Di sini ada penjumlahan, misalnya kayak gini. Ya, penjumlahan misalnya kita mau ngeprint 5 ditambah 8, 9 gitu. Nah, kita print nih ya. Nah, kalau misalnya ini kita run ya, kalau ini kita run, apa yang terjadi? Ya, kita tungguin dia menghasilkan apa nih? Dia tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Karena fungsi ini nggak dijalanin ya, belum dipanggil di fungsi main. Jadi fungsi main yang akan menjalankan semuanya ya. Jadi kalau mau dieksekusi ini, maka fungsi ini kita harus eksekusi di dalam void main kayak gini ya. Fungsi ini harus kita eksekusi di sini. Nah, ini kita bisa bikin lebih dari satu. Misalnya di sini ada pengurangan gitu. Pengurangan. Nah, 5 dikurang 89. Misalnya kayak gini. Kalau mau dieksekusi juga berarti di sini kita eksekusi pengurangan. Nah, fungsinya dieksekusi di void main, baru nanti ini akan ngeprint yang ini 5 akan ngeprint kayak gini ya. Kalau yang ini akan print 5 dikurang 89. Nah, kayak gini ya. Kalau ini kita run without debug, kita tungguin apakah dia akan dieksekusi nih fungsi yang lainnya. Nah, ini bisa ya, dia akan dieksekusi gitu. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai function ya. Misalnya kita mau ngeprint yang parameternya kita tentukan sendiri dari sini. Jadi kita melempar argumen namanya ya. Jadi kita melempar data ke suatu function. Gimana caranya? Di sini kita ngelempar, misalnya kita mau angka 1 sama angka yang 7, misalnya kayak gini. Nah, penjumlahan antara 1 dan 7 kita tambahin di sini. Nah, gimana cara nangkepnya? Itu ada di sini. Ya, di dalam kurung gini. Misalnya kita pasang integer angka 1, integer angka 2. Nah, kayak gitu. Berarti kita ngeprint angka 1 ditambah dengan angka 2. Sesimpel ini, ya. Jadi dia akan ngeprint 1 di sini. 1 ditambah dengan 7. Begitupun yang ini 1 dikurang 7 kayak gitu ya. Dia akan ngeprint 1 dikurang 7. Kita coba cek. Ini kita pasang kayak gini angka ya, kita samain aja. Kita copy. Ini kita pasang sampai sini. Kita save. Kita run without debug. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dia print 8 dan satu lagi 8. Oh ya, ini kita kurangin harusnya ya. Kita save. Ini kita run. Harusnya 8 dan minus 6 ya. 8 dan minus 6. Nah, ini udah berhasil ya. Jadi kita bisa memberi parameter ke ya, datanya itu bisa banyak, nggak cuma satu ya. Misalnya di sini 7, 8. Berarti ini harus kita tangkep nih. Integer angka 3. Misalnya kayak gitu. Nah, ini kita mau tambahin lagi dengan angka 3. Kayak gitu. Nah, ini bisa ya. Kalau ini kita run without debug, berarti di sini kita plus 8 juga nih, ya. Berarti hasilnya adalah 16. Kayak gitu. Ini adalah penggunaan function ya. Kalau kita mau ngeprint ya, misalnya kita di sini ini kan kalau kayak gini kan fungsinya ini langsung dieksekusi nih di dalam sini, kita langsung ngeprint. Gimana caranya kalau kita ngeprintnya di sini? Contoh ya. Jadi di sini enggak ngeprint tapi mengembalikan hasil 1 tambah 7 tambah 8. Nah, ini kita simpen ke dalam bentuk integer. Misalnya ini hasil penjumlahan gitu ya. Ini penjumlahan sama dengan adalah ini. Nah, caranya adalah kalau misalnya kita menyimpan sebuah function ini
nanti dapat hasilnya kita simpan ke dalam variabel hasil penjumlahan, lalu kita print ya. Lalu kita print nih. Kita print hasil penjumlahannya. Nah, ini bisa kalau misalnya di sini jangan langsung di print. Tapi angka 1, angka 2, angka 3 ini kita cut ya. Kita pasang di sini. Ya, di sini kita pasang hasil ya, hasilnya adalah ini dan kita harus return ya, harus balikin hasilnya. Nah, return ini dia nggak bisa kalau dia tipenya void. Kalau dia tipenya void, maka kita nggak diperbolehkan untuk ada return. Makanya di sini kita kan tipenya adalah integer nih. Kita mau masukin ke dalam integer, maka di sini kita ganti jadi tipe data integer. Nah, ini bisa nih ya. Jadi di sini hasilnya itu gini caranya, cara bacanya. Kita mengeksekusi function ini 178. Nah, itu kita simpen ke angka 1, angka 2, angka 3. Kemudian angka 1, angka 2, angka 3 ini kita tambahin semua, kita masukin ke dalam variabel hasil. Nah, hasil ini yang kita balikin lagi. Kalau ini udah dibalikin, artinya ini adalah hasil dari ini, function ini itu adalah return ini ya, variabel hasil yang udah kita jumlahin tadi. Nah, datanya ini maka kita masukin lagi ke variabel hasil penjumlahan dan kita print. Ya, bisa di sini nih. Kalau teman-teman cek, save, kita run without debug, nanti akan menghasilkan hasil yang sama 16 juga ya. Menghasilkan hasil yang sama 16 juga. Nah, kalau misalnya kita print di sini, ini adalah hasil dari function, hasil di dalam function. Dalam function itu adalah ini hasil. Misal kayak gini. Ini adalah hasil di dalam function. Kalau ini adalah hasil di luar function. Ini kita coba copy. Ini hasil di luar function atau di main ya, atau yang di main. Ini tulisannya hasil penjumlahan. Nah, ini kita save, kita run without debug. Kita coba save. Ini menghasilkan hasil di dalam function itu 16, hasil di luar function itu 16 juga. Nah, perbedaannya adalah kalau kita hasil penjumlahan ini kita tambahin lagi dengan 2 ya, maka kita simpan lagi di dalam hasil penjumlahan ini. Jadi hasil penjumlahan yang sekarang itu 16, kita tambahin 2, terus kita masukin lagi ke variabel tersebut, ke dirinya sendiri, maka sekarang itu bukan 16 tapi jadi 18. Dan kita run, kita coba cek di sini. Dia akan menjalankan hasil di dalam function 16, hasil di luar function main itu 18 ya. Jadi hasil yang ini kita bisa sebut sebagai private variable. Jadi dia variabel ini nggak bisa di print di luar ya. Jadi kita nggak bisa nih ngeprint di sini ya. Kita nggak bisa ngeprint variabel ini nih, hasil ini nggak bisa ya. Atau kita mau mengeksekusi kayak gini, print ini kita cut, kita print sini. Nah, ini nggak bisa karena apa? Hasil ini itu adanya cuma di dalam function ini dan dia nggak kedetek ke luar-luar ya. Maksudnya keluar itu dia di sini scope-nya hanya di satu function ini gitu ya. Jadi dia nggak bisa dieksekusi di luar. Ini bisanya di dalam. Ini namanya variable scope. Jadi variable scope yang ini cuman di dalam function tersebut aja. Kalau di luar nggak bisa di-detect nih hasil ini. Kayak gitu ya. Jadi ini di main function 16 dia nggak ngefek karena dia menghasilkan hasil yang 16 doang, cuman ada 3 angka. Kemudian di print, dia dibalikin hasilnya tadi ke sini. Kita masukin ke dalam variabel hasil penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan tersebut kita tambahin 2 maka hasil di luar function atau di main function ini itu menghasilkan hasil yang berbeda jadi 18. Nah, ini pembahasan tentang function gitu ya. Mungkin ini simpelnya seperti ini bahasa Dart itu ya. Ini penggunaannya tentang function kayak gini. Ya. Kita next ke function berikutnya.